Dan ketika mereka sepakat, gimana nih kita bunuhnya? Kita salib aja deh, kita salib. Begitu kan? Hubay pun berkata, da'uni hatta arka raka'atain. Biarkan aku, izinkan aku sholat dulu 2 rakaat. Demi Allah, kalau bukan karena aku khawatir bahwa kalian mengiraku takut, niscaya aku tambah lagi rakaat itu. Aku pengennya sholat lebih panjang, cuman nanti kalian mengira aku takut akan apa yang aku akan hadapi. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita dari Ar-Rahiq Al-Maktum, ya. Setelah menyelesaikan lembaran-lembaran kisah perang Uhud, ya, masuk ke fase berikutnya, yaitu As-Saraya wal Bu'uth baina Uhud wal Ahzab. Peperangan-peperangan, oke, yang terjadi antara perang Uhud dan perang Ahzab. Peperangan-peperangan yang terjadi antara perang Uhud dan perang Ahzab, ya. Baik, kita bacakan. Qala rahimahullah, kan lima'sat Uhud athar sayyi ala sum'at al-mu'minin. Jadi efek dari perang Uhud itu membawakan efek negatif, ya. Efek yang negatif bagi sum'ah kaum mukminin, bagi nama besar pasukan kaum mukminin. Setelah kejadian Uhud itu ada, yakni membawakan efek negatif pada kebesaran nama mereka dan kewibawaan mereka di antara bangsa-bangsa Arab pada saat itu, ya, setelah perang Uhud. Faqad dhahabat rihuhum wa zalat haibatuhum min 'anil nufus. Yani haibah mereka, yakni wibawa para kaum mukminin, seolah-olah pada saat itu wibawa pasukan kaum muslimin yang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu seolah-olah hilang, sehingga akhirnya kabilah-kabilah yang ada tuh meremehkan kaum muslimin dan berani kurang ajar kepada mereka setelah perang Uhud tersebut. Wazadat al-mata'ib ad-dakhiliyah wal kharijiyah 'ala al-mu'minin wa ahatatil akhtar bil Madinah min kulli janib. Udah gitu juga belum lagi ujian-ujian intern di barisan kaum mukminin sendiri, ya, atau mungkin ujian-ujian yang sifatnya ekstern yang datang dari luar, oke, menekan dan mengepung kaum mukminin, ya. Ancaman-ancaman dan bahaya-bahaya mengancam Madinah pada saat itu dari segala penjuru. Wa kashafa al-yahud wal munafiqun wal a'rab bil ada' as-safir. Wa hammat kullu ta'ifah minhum an tanala minal mu'minin. Akhirnya para orang-orang Yahudi, kaum-kaum Yahudi pada saat itu, kabilah-kabilah Yahudi, ya, kemudian juga kaum munafikin yang ada pada saat itu dan orang-orang Baduy yang belum masuk Islam pada saat itu, mereka yang memiliki rasa dengki kepada kaum mukminin, memiliki rasa permusuhan kepada kaum muslimin pada saat itu, mereka gemes semuanya, mereka semua berambisi untuk dapat menyerang kaum muslimin pada saat itu, ya. Bal tama'at fi an taqdi alaihim wa tasta'sil sya'fatahum. Bahkan mereka greget banget pengen ngabisin kaum muslimin sampai ke akar-akarnya yang ada di Madinah. Pengen ngabisin kaum muslimin setelah perang Uhud tersebut, ya. Falam yamdi ala hadhihi al-ma'arakah syahran hatta tahayya'at Banu Asad lil igharah ala al-Madinah. Belum 2 bulan berlalu setelah perang Uhud, belum 2 bulan berlalu, udah mulai terdengar kabar bahwasanya Bani Asad udah mulai menggerakkan pasukan untuk menyerang Madinah langsung, ya. Thumma qamat qabail 'adal wa Qarah fi syahr Safar sanah Rabi'ah Hijriyah bimakidat tasabbabat fi qatli 'ashrah minas sahabah, ya. Dan kemudian nantinya lagi kabilah-kabilah yang datang dari kabilah Adal dan kabilah Qarah, okay, mereka melakukan tipu daya kepada para kaum muslimin yang akhirnya dikarenakan tipu daya mereka itu terbunuhlah 10 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi nafsi syahr nafsu qam Amir ibn Tufail al-Amiri. Dan di bulan yang sama itu juga Amir ibn Tufail al-Amiri melakukan gerakan, ya kan,
bitahrid ba'dil qabail hatta qatalu sab'in minas sahaba, untuk menggerakkan, memprovokasi sebagian kabilah-kabilah Arab yang ada, sehingga akhirnya mereka berhasil membunuh 70 orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tu'raf hadhihi al-waq'ah bi waq'ah Bi'r Ma'unah. Dikenal bentrokan tersebut dengan nama bentrokan Bi'r Ma'unah. Bi'r ini sumur ya, sumur Ma'unah. Walam tazal Banu Nadir khilal hadhihi al-muddah tujahir bil adawah hatta qamat fi Rabi'il Awal sanah Rabi'ah Hijriyah bimaqidah tahdaf ila qatlin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi Banu Nadir di fase demikian, mereka benar-benar berani kurang ajar menampakkan permusuhan dan penentangannya kepada para kaum muslimin, sehingga mereka melakukan gerakan di Rabiul Awal, di bulan Rabiul Awal tahun keempat Hijriyah, dengan sebuah tipu daya yang bertujuan memang langsung untuk membunuh nabinya, membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tajarra'at Banu Ghatafan hatta hammat bil ghazaw 'ala al-Madinah fi Jamadi al-ula sanah Rabi'ah Hijriyah. Belum lagi Bani Ghatafan juga, mereka mulai berani berani melampaui batas, mulai mau melakukan gerakan dan mau menyerang kota Madinah, mulai berani melakukan serangan ke kota Madinah di bulan Jamadil Ula, masih di tahun yang sama, tahun keempat Hijriyah. Lihat, kondisi kaum muslimin pada saat itu setelah mengalami kekalahan di Uhud, akhirnya kabilah-kabilah yang dulu segen mau melakukan gerakan untuk menyerang kaum muslimin, mulai berani songong, mulai berani melakukan gerakan dan kemudian sebisa mungkin mau menimpakan kerugian ke barisan kaum muslimin, kalaupun dengan cara tipu daya dan lain-lain. Yang penting bisa membunuh beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka di antara mereka yang mentargetkan untuk sampai membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua itu terjadi setelah yakni haibahnya, yakni simak cek urang manya, sesuatu yang bikin segen yang ada pada barisan kaum mukminin pada saat itu jatuh setelah apa yang terjadi di perang Uhud, ya. فرح المسلمين التي كانت قد ذهبت في معركة Uhud tarakat al-muslimin ila hin yuhaddadun bil akhtar. Maka intinya yakni nama besar kaum muslimin dan kemudian kekuatan yang disegani yang ada pada para kaum muslimin yang ada pada saat itu akhirnya hilang, ya, sepeninggal perang Uhud, setelah perang Uhud. Nah, kondisi ini akhirnya menjadikan kaum muslimin berada dalam kondisi terus terkena teror, terancam, ya, dari bahaya-bahaya dan ancaman-ancaman dari segala penjuru. Walakin tilka hiya hikmah Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati sarrafat wujuh at-tayarat wa a'adat lil muslimina haibatahum al-mafqudah. Tapi demikian nanti kita akan kenali bagaimana bijaknya sikap dan langkah yang diambil Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya bisa mengembalikan dan memutarbalikan kondisi yang ada. Nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan berhasil mengembalikan haibah, kebesaran nama dan keseganan para musuh terhadap para kaum muslimin. Nanti Rasul bisa yakni keseganan dan kebesaran nama tersebut yang telah hilang bisa dikembalikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aksabathum al-'ulu wal majd min jadid, ya. Sehingga kaum muslimin kelak akan sampai kepada posisi berkuasa lagi, ya, berkuasa dan kemudian dominan lagi di jazirah. Pada saat itu masih jazirah nih, ya. Wa awwal ma aqdama alaihi bihadha sadad hiya harakat al-mutaradah allati qama biha ila Hamra al-Asad faqad hafidha biha qadran min sum'at jayshihi. Di antara langkah tepat yang diambil Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga nama baik dan kekuatan kaum muslimin pada saat itu adalah di mana Rasul langsung memutuskan para pasukan yang lagi letih, capek, luka-luka dan berduka setelah perang Uhud, langsung menggerakkan mereka lagi untuk segera bergerak mengejar para pasukan Mekah sampai ke Hamra al-Asad. Ingat kisah kemarin, ya, yang akhirnya tidak terjadi peperangan.
Tapi sikap tersebut dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seolah-olah menyisakan sedikit kadar kekuatan dan keseganan musuh kepada kaum muslimin, di mana kaum muslimin masih memiliki kekuatan dan tekad dan keberanian luar biasa. Dalam kondisi demikian mereka mengambil langkah, masih berani mengejar musuh pada saat itu. Ya, nah sikap itu, langkah itu yang diambil Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sebuah langkah yang membuat kabilah-kabilah lain yang memantau kejadian tersebut, peperangan antara Quraisy dengan Madinah ini, masih memperhitungkan kekuatan dan keberaniannya para kaum muslimin. Langkah tersebut ya masih menyisakan wibawa lah bagi kaum muslimin, begitu maksudnya. Ya. Wasta'adha biha min makanatihi syai'an madhkuran. ثم قام بمناورات أعادت للمسلمين هيبتهم بل زادت فيها وفي الصفحات الآتية شيء مما جرى بين الطرفين. Ya gimana pun akhirnya sikap yang diambil Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah sikap yang sangat diperhitungkan oleh musuh, gitu, untuk memperhitungkan kekuatan dan keberanian kaum muslimin di dalam menghadapi musuh. Ya. Bahkan nanti ada sikap-sikap dan manuver-manuver yang luar biasa dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan itu semua berhasil Rasul mengembalikan haibah, kewibawaan, kekuatan, ya kan, dan dominasi para kaum muslimin, bahkan lebih dari kondisi, lebih dari wibawa dan dominasi yang sebelumnya mereka kuasai dan pegang di Madinah pada saat itu, ya, di antara kabilah-kabilah Jazirah Arab pada saat itu. Lembaran-lembaran berikutnya akan mengkisahkan tentang hal tersebut. Di antaranya Sariyah Abi Salamah. Sariyah ini pasukan kecil. Sariyah pasukan kecil yang diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada istilah Sariyah, ada istilah Ba'ath. Ya, ini pasukan-pasukan yang diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada sebuah gerakan pasukan yang diutus oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dipimpin oleh Abu Salamah radhiyallahu anhu. Akhirnya di dalam sejarah dikenal dengan Sariyah Abi Salamah radhiyallahu anhu. Ya, kisahnya gimana? Awal man qam diddal muslimin ba'da naksah Uhud hum Banu Asad bin Khuzaimah. Jadi setelah kejadian perang Uhud, kabilah pertama yang berani melakukan gerakan untuk menyerang kaum muslimin, menyerang Madinah, itu gerakan yang datang dari Bani Asad bin Khuzaimah. Ya. Faqad naqalat istikhbarat al-Madinah anna Talhah wa Salamah ibnai Khuwailid qad sara fi qaumihima wa man ata'ahuma yad'un Bani Asad ibn Khuzaimah ila harbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intel Madinah, ya, ini kabar-kabar yang didapatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mendengar bahwasanya Talhah ibnu Khuwailid dan Salamah ibnu Khuwailid, ini adik kakak, ya, mereka telah melakukan sebuah gerakan di kaum mereka untuk menyeru kaumnya dan para pengikut-pengikut mereka, menyeru Bani Asad ibnu Khuzaimah ini untuk memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kabar ini udah sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Fasara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ila ba'thi sariyah qiwamuha 150 muqatilan. Akhirnya Rasul langsung mendengar kabar tersebut bahwa mereka melakukan pergerakan atau berencana melakukan serangan ke Madinah. Rasul malah justru bersegera untuk membentuk sebuah pasukan yang jumlahnya sekitar 150 orangan, ya, minal muhajirin wal ansar, yang terdiri dari para kaum muhajirin dan ansar. Wa ammara alaihim Abu Salamah, dan Rasul menunjuk Abu Salamah untuk memimpin pasukan tersebut. Wa aqad lahu liwa, Rasul berikan panji kepada Abu Salamah. Wa baghat Abu Salamah Bani Asad ibn Khuzaimah fi diyarihim qabla ayyaqumu bigharatihim. Nah, taktiknya itu adalah akhirnya Abu Salamah ini dengan pasukannya, mereka langsung menyerang kampungnya Bani Asad ibnu Khuzaimah, ya, langsung menyerang ke kampungnya mereka itu sebelum mereka melakukan gerakan untuk menyerang Madinah. Akhirnya dapat element of surprise, ya, kalau di dalam perseteruan itu ada element of surprise. Mereka belum mempersiapkan diri, baru masih planning, taunya udah diserang duluan oleh para kaum muslimin dipimpin oleh
Abu Salamah radhiyallahu anhu di kampung mereka sendiri diserang, oke? Fashattatu fil amr wa asabal muslimuna ibilan wa sya. Akhirnya fatashattatu al-amr. Akhirnya kondisi mereka berantakan dan pecah belah, oke? Dan para kaum muslimin dari serangan tersebut mendapatkan banyak unta-unta dan kambing-kambing, ya. Hasil rampasan perang, ya kan, milik Bani Asad ibnu Khuzaimah. Fastaquha wa adu ilal Madinah salimina ghanimina lam yulqu harban. Akhirnya mereka mengikat nih hewan-hewan ternak rampasan perang mereka dan kemudian mereka menggiringnya bawa pulang ke Madinah. Mereka kembali ke Madinah dalam keadaan selamat, sehat walafiat, tidak ada perlawanan sama sekali dari musuh pada saat itu. Ya, mereka datang selamat dan salimin ghanimin, dalam keadaan selamat dan membawa ghanimah, membawa keuntungan, membawa perang harta rampasan perang. Karena mab'ath hadhihi sariyah hina istahalla hilal al-Muharram sanah Rabi'ah Hijriyah. Pasukannya Abu Salamah ini terjadi sekitar Muharram tahun 4 Hijriyah. Wa ada Abu Salamah wa qad nafara alaihi jurhun kan qad asabahu fi Uhud. Pada saat itu Abu Salamah kembali ke Madinah, tapi dia punya luka yang cukup parah. Luka ini didapatinya dari perang Uhud. Akhirnya lukanya terbuka lagi. Lukanya jadi parah lagi karena baru 2 bulanan setelah Uhud dia melakukan gerakan lagi peperangan. Akhirnya lukanya jadi nambah parah lagi. Adu ilal akhirnya falam yalbath hatta mat. Enggak lama setelah itu akhirnya Abu Salamah sendiri radhiyallahu anhu meninggal dunia. Meninggal dunianya karena lukanya itu yang dia dapati di Uhud, bukan karena serangan yang dia lakukan ke Bani Asad ibnu Khuzaimah, ya. Kemudian ba'ath Abdullah ibnu Unais. Nah, juga pasukan kecil yang dibawa Abdullah ibnu Unais radhiyallahu anhu. Fil yaumil khamis min nafthi syahr, di hari Kamisnya di bulan yang sama, yaitu di Muharram tahun 4 Hijriyah, naqalatil istikhbarat anna Khalid ibn Sufyan al-Hudhali yahshud al-jumu' li harbil muslimin. Intel Madinah mendapatkan kabar bahwasanya si Khalid ibn Sufyan al-Hudhali dia mulai melakukan gerakan untuk mengumpulkan kekuatan dengan tujuan untuk memerangi kaum muslimin. Fa arsala ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Unais liyaqdi alaihi. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengutus Abdullah ibn Unais pada saat itu, diutus dia untuk menghabisi Khalid ibn Sufyan al-Hudhali ini. Wa dhalla Abdullah ibn Unais ghaiban 'anil Madinah 18 lailah. Pada saat itu Abdullah ibn Unais dia hilang dari Madinah sekitar 18 malam, ya. Yakni 19 hari pergi melakukan tugas yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qadima yaum as-sabt li sab' baqin minal Muharram. Kemudian akhirnya dia kembali di hari Sabtu, oke? 7 Muharram, kira-kira 7 akhir dari bulan Muharram, waqad qatala Khalidan wa jaa bi ra'sih, dan dia telah berhasil membunuh si Khalid ibn Sufyan ini, ya. Bahkan dia pulang membawa kepalanya Khalid ibn Sufyan. Fa wada'ahu baina yadayin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia taruh kepala Khalid ibn Sufyan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu asan. Akhirnya Nabi pun memberikan kepada Abdullah ibn Unais sebuah tongkat. Nabi memberikan sebuah tongkat kepada Abdullah ibn Unais. Waqal, Nabi berkata kemudian, hadhihi ayah baini wa bainak yaumal qiyamah. Tongkat ini kelak menjadi bukti, oke, antara aku dengan engkau kelak di hari kiamat. Yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat baginya karena dia berhasil menunaikan tugas ini. Falamma hadaratul wafah, dan kemudian Abdullah ibn Unais ketika dia beberapa saat ketika dia menjelang wafat, oke,
Ausa an tuj'al ma'ahu fi akfanih. Dia mewasiatkan agar tongkat yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut dibawa olehnya di dalam kafannya, dibawa dikubur bersama Abdullah ibnu Unais. Nah ini ba'ats. Ba'ats ya ini dia diutus seorang. Oke? Untuk sebuah misi. Pokoknya abisin dia. Matiin dia. Diutus dia seorang pokoknya. Ya? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus dia untuk ngabisin si Khalid ibnu Sufyan dari Bani Hudhal, Al-Hudhali, ya. Dia pergi untuk ngebunuh dia aja tuh, yakni misi rahasia, melakukan gerakan untuk membunuh dia dan membawa bukti bahwasanya dia telah berhasil membunuhnya, dibawa kepalanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, itu ba'ats. Kalau ba'ats ini utusan, yakni misi yang diberikan kepada satu orang. Apa istilahnya? Hah? Misi yang ditunjukkan kepada 1-2 orang untuk membereskan sesuatu. Ba'ats, utusan. Beda syariah. Syariah pasukan tapi ya kecil lah. Oke? Itu Abdullah ibnu Unais berhasil menjalankan misi yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sukses. Ya. Mission accomplished. Ya salam. Kalau kata ding dong dulu, mission accomplished, ada tulisannya ya. Kemudian Ba'tsur Raji'. Nah, ini Ba'tsur Raji' nih. Diutusnya beberapa orang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, oke? Yang nanti terjadi kejadian yang mengenaskan luar biasa kepada para kaum muslimin yang diutus oleh Rasul. Sekitar 10 orang diutus sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata diprank sama kaum musyrikin, diprank dan akhirnya dibunuh dengan cara yang zalim. Lihat. Fi syahri Safar min nafsis sanah, di bulan Safar di tahun yang sama, tahun keempat Hijriyah, qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaumun min Adal wa Qarah. Sebuah kaum datang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kabilah Adal dan kabilah Qarah. Dua kabilah ini hakikatnya mereka diutus oleh Bani Lihyan. Bani Lihyan punya dendam besar kepada Rasulullah dan para kaum muslimin. Oke? Mereka nih mau tujuannya mau bermakar kepada para kaum muslimin. Lihat nih. Zakaru anna fihim islaman. Bani Adal dan kabilah Adal dan Qarah ini yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata bahwasanya kita nih telah menerima Islam di kampung kita. Wasa'alu ayyab'ats ma'ahum man yu'allimuhumuddin. Dan mereka request kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengutus orang-orang datang ke baninya, ke kampungnya untuk mengajarkan agama di sana. Tuh, minta ustadz dikirim ke kampungnya, oke? Untuk mengajarkan kabilah tersebut atau bani tersebut tentang agama Islam. Oke? Wa yuqri'uhum al-Qur'an, dan tujuannya agar mereka mengajarkan orang-orang kampung tersebut untuk membaca Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an. Oke? Faba'atha ma'ahum 6 nafar fi qaul Ibnu Ishaq wa fi riwayah Al-Bukhari annahum kanu 10. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus 10 orang, demikian yang ada di riwayat Imam Bukhari rahimahullah, tentunya lebih sahih. Kalaupun di riwayat Ibnu Ishaq dibilang katanya 6 orang, enggak, tepatnya 10 orang sebagaimana di riwayat Imam Bukhari rahimahullah, ya. Wa amara alaihim Marthad ibn Abi Marthad al-Ghanawi, dan Rasul mengutus mereka ini dan menjadikan Marthad ibnu Abil Marthad sebagai pemimpin dari 10 orang ini, para qurra, para penghafal Quran, untuk ke kampung tersebut mengajarkan Al-Quran, ya, dan mengajarkan agama pada mereka. Zain? Wa indal Bukhari Asim ibn Thabit jad Asim ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Tapi di riwayat Imam Bukhari, yang menjadi pemimpin 10 orang tersebut
Bukannya Marsad ibnu Abi Marsad. Justru yang jadi pemimpinnya pada saat itu adalah Asim bin Thabit, yang merupakan kakeknya Asim, anaknya Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Ya, itu yang menjadi pemimpin mereka. Fadhahabu ma'ahum. Akhirnya mereka berangkatlah bersama kaum tersebut yang datang ke Madinah dan request ustadz. Oke? Paham gak nih? Kok apa namanya? Jalan ceritanya paham gak nih sampai situ? Kebayang ya? Oke. Falamma kanu birraji' wa huwa ma'li Hudzail binahiyah al-Hijaz baina Rabigh wa Jeddah. Dan ketika mereka sampai ke sebuah daerah namanya Raji', yaitu apa? Ma'li Hudzail, yakni mata air yang dikuasai oleh kabilah Hudzail. Oke? Itu adanya di posisi antara Hijaz, di Hijaz antara Rabigh dan Jeddah, antara daerah Rabigh dan daerah Jeddah. Sampai situ, istasrahu alaihim hayyan min Hudzail yuqalu lahum Banu Lahyan. Ternyata mereka ini berkhianat. Mereka menyeru sebuah kabilah dari Bani Lahyan, oke? Ya, sebuah kelompok, mereka menyeru sebuah kelompok, memberikan kode kepada sebuah kelompok dari Bani Hudzail, oke? Yang dikatakan kabilah ini dibilang Bani ini dibilang Bani Lahyan, Bani Lahyan dari kabilah Hudzail. Tahu-tahu mereka datang membawa senjata-senjata lengkap, mendekati para sahabat Rasul tersebut sallallahu alaihi wasallam yang sedang berjalan bersama orang yang ngakunya minta ustaz. Padahal mereka lagi memancing para sahabat Rasul supaya ke spot itu, paham nggak? Taunya datang pasukan untuk menyerang mereka. Okay? Dari Bani Lahyan ini, fatabi'uhum biqarib min mi'at ramin. Akhirnya sekitar 100 pasukan pemanah, oke, dari Bani Lahyan mengejar para sahabat Rasul tersebut sallallahu alaihi wasallam, waqtasu atharahum hatta lahiquhum. Mereka terus mengikuti jejak para sahabat Rasul tersebut sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka dapat berhasil mengejar para sahabat Rasul, fa'alhatu bihim. Mereka pun berhasil mengepung para sahabat Rasul tersebut sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang yang membawa mereka tadi yang datang ke Madinah itu udah lari duluan menyelamatkan diri, yang datang pasukan ini untuk menghabisi para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Wa kanu qad laja'u ila Fadfad. Akhirnya pada saat itu para sahabat Rasul memilih untuk bertahan, okay? Bertahan di Fadfad. Fadfad ini sebuah permukaan yang sedikit tinggi, bukit lah, okay? Di daerah yang lebih tinggi. Okay? Wa qalu, akhirnya mereka berkata nih dari Bani Lahyan, pasukan-pasukannya ini berkata, lakumul ahad wal mitsaq in nazatum ilaina alla naqtul minkum rajulan. Kami janji, kita punya perjanjian, kalau kalian menyerah kepada kami, kami tak akan bunuh kalian. Begitu. Okay? Mereka berkata demikian kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Asim pada saat itu yang merupakan pemimpinnya, aba minan nuzul wa qatalahum fi ashabi. Dia nggak mau turun sama sekali menyerah kepada musuh-musuh para kaum musyrikin ini, nggak mau dia. Yang ada dia terus berperang bersama para sahabatnya. Fakutila minhum sab'ah bin Nubal. Akhirnya terbunuhlah dari 10 orang itu, terbunuh 7 orang dengan tombak. Ya, dari 10 orang tersebut terbunuhlah 7 orang akhirnya. Ya. Wa baqiya Khubaib wa Zaid ibnu Dathanah wa rajul akhar. Akhirnya tersisalah 3 orang dari para sahabat Rasul ini, yaitu siapa? Khubaib, dan kemudian Zaid ibnu Dathanah, dan 1 orang lagi. Fa'atauhum al-ahad wal mitsaq marrah ukhra. Nah, para musuh ini kemudian menawarkan lagi perjanjian keamanan, bahwa kalian kalau menyerah, kami akan biarkan kalian hidup, kami tak akan membunuh kalian. Fanazalu, akhirnya 3 orang ini menyerah. Nazalu ilaihim lakinnahum ghadaru. Mereka turun menghampiri musuh-musuh tersebut, tapi mereka ternyata ghadaru bihim, mengkhianati janji mereka. Warabatuhum bi autar kisiyihim, yang ada mereka ditangkap dan dipukuli dan ditangkap dan diikat dengan tali-tali panah mereka, diikat akhirnya.
Okay? Faqala ar-rajul ats-tsalits. Nih, orang yang ketiga ini, di antara tiga sahabat ini, orang ketiga ini, hadza awwalul ghadar. Dia berkata, nah, ini dia nih, pelanggaran janji yang pertama. Wa aba ayyashabahum. Dia menolak untuk mengikuti para musuh itu. Dia terus melakukan perlawanan. Fajarraruhu wa alajuhu ala ayyashabahum falam yaf'al faqatalu. Para musuh tersebut membujuk dia sebisa mungkin untuk ayo udah ikut. Nggak mau, dia terus melawan. Akhirnya mereka membunuh nih sahabat yang ketiga. Berarti tinggal sisa dua. Karena yang dua ini menyerah dan kemudian diikat. Yang satu ini memilih untuk berontak dan melawan. Yang satu ini akhirnya dibunuh. Ya. Wantalaku bi Khubayb wa Zaid faba'uhuma bi Makkah. Nah, dua orang ini tadi kan Khubayb sama Zaid radhiyallahu anhuma, oke? Dibawanya kemana sama Bani Lihyan? Dibawa ke Mekah dan dijual di Mekah. Tuh. Ya. Wa kana qatala min ru'usihim yauma Badr. Nah, Khubayb itu pada saat itu sebelumnya Khubayb dan Zaid ini itu telah berhasil membunuh tokoh-tokoh kaum musyrikin besar waktu perang Badar. Kaum musyrikin akhirnya punya dendam nih sama Khubayb sama Zaid ini, ya kan? Fa amma Khubayb famakatha indahum masjunan. Adapun Khubayb akhirnya ia ditahan dan dipenjara, yakni ditahan dikurung, oke? Dikurung, thumma ajma'u ala qatlihi, sampai akhirnya para kaum musyrikin bersepakat untuk mengeksekusi matinya. Mengeksekusi mati Khubayb. Oke? Fakharaju bihi minal haram ila at-Tan'im. Akhirnya mereka keluar membawa Khubayb dari Makkah, mereka bawa Khubayb menuju daerah Tan'im. Falamma ajma'u ala sulbihi, dan ketika mereka sepakat gimana nih kita bunuhnya? Kita salib aja deh, kita salib. Begitu kan? Qal, Khubayb pun berkata, da'uni hatta arka'a raka'atain. Biarkan aku, izinkan aku solat dulu 2 rakaat. Ya? Fatarakuhu fasallahuma. Akhirnya mereka mengizinkan Khubayb untuk melakukan solat 2 rakaat tersebut. Falamma sallam qal, wallah laula an taqulu inna ma bi jaza' lazid. Dan setelah dia menyelesaikan 2 rakaat tersebut, dia pun berkata kepada para kaum musyrikin, demi Allah, kalau bukan karena aku takut kalian mengira kalau bukan karena aku khawatir bahwa kalian mengira aku takut, niscaya aku tambah lagi rakaat itu. Ngerti gak? Aku pengennya sholat lebih panjang, cuman nanti kalian mengira aku takut akan apa yang aku akan hadapi. Begitu. Aku maunya sholat lagi lebih panjang, cuman aku nggak mau kalian mengira aku lagi takut. Begitu. Kata Khubayb. Ya. Tsumma kemudian dia berkata, Allahumma hsihim adada waqtulhum badada. Ya Allah, habisi mereka. Ya Allah, punahkan mereka. Di doa demikian dari Khubayb ya kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tubqi minhum ahadan, dan janganlah kau sisakan seorang pun di antara mereka. Ya. Tsumma kemudian dia membacakan syairnya, laqad ajma'al ahzab hauli wa alabbu qabailahum wastajma'u kulla majma'i wa qad karabu abna'ahum wa nisa'ahum wa qurribtu min jid'in tawilin mumanna'i. Yani syair yang mengungkapkan dukanya dan betapa culas dan liciknya musuh-musuh Islam untuk mencoba menimpakan kerugian ke barisan kaum muslimin, ya. Faqala lahu Abu Sufyan. Pada saat itu Abu Sufyan ada di situ dan dia belum Islam, masih di barisan kaum musyrikin. Dia berkata kepada Khubayb, ayasurruka anna Muhammadan indana nadrib unuqah wa annak fi ahlik. Mau enggak kau sekarang ditukar posisinya? Yang berada di posisimu Muhammad, kita akan penggal leher dia. Sementara engkau happy bersama keluargamu di rumah. Mau enggak kau ditukar begitu? Kata Abu Sufyan demikian kepada Khubayb. Faqal, Khubayb pun berkata, la wallah, tidak demi Allah. Ma yasurruni anni fi ahli
sungguh sama sekali tidak membahagiakanku apabila aku berada tenang bersama keluargaku, wa anna Muhammadan fi makanihi alladhi huwa fihi tusibuhu syaukah tu'dhih, dan Muhammad berada di tempat yang dia tempati kemudian dia terluka oleh sebuah duri pun aku nggak sudi. Faham nggak? Faham nggak? Nerjemahinnya muter-muter nih, susah. Oke? Kalaupun Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya terluka oleh sebuah duri yang menusuknya, oke? Aku nggak mau tukeran tempat sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani betapa cintanya para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya? Apalah lagi di posisi ini yang mau dieksekusi mati, ya? Thumma salabuhu wa wakalu bihi man yahrus juthatah. Akhirnya mereka pun, para kaum musyrikin pun mensalib Khubaib, dan mereka menugaskan satu orang untuk yahrus juthatah, untuk menjaga jasadnya biar terus dipajang dalam keadaan disalib. Faja'a Amr ibnu Umayyah ad-Damri. Kemudian datanglah Amr ibnu Umayyah ad-Damri, fahtamalahu bi khad'ah lailan. Dia menyusup pelan-pelan malam-malam, dia mengambil jasadnya Khubaib ini radhiyallahu anhu, fadhahaba bihi, dibawa kabur jasadnya Khubaib, fadafanah, dan akhirnya dia pun menguburkan Khubaib. Wa kana alladhi tawalla qatla Khubaib, pada saat itu yang memimpin eksekusi terhadap Khubaib adalah Uqbah ibnul Harith. Wa kana Khubaib qad qatala abahu Harithan yauma Badr. Uqbah ibnul Harith yang memimpin eksekusinya Khubaib. Kenapa dia? Karena waktu perang Badar, Khubaib membunuh bapaknya dia, yaitu Harith. Ya. Wa fi sahih, dan di dalam riwayat sahih, anna Khubaiban awal man sanna rak'ataini indal qatl. Tuh. Khubaib ini orang yang pertama kali mensunnahkan 2 rakaat salat sebelum dibunuh. 2 rakaat salat sebelum dibunuh. 2 rakaat salat sunnah sebelum dibunuh. Dia yang pertama kali. Di riwayat Imam Bukhari, ya. Wa annahu ru'ya wa huwa asir ya'kulu qatfan minal 'inab wa ma bi Makkah thamarah. Dan bahwasanya waktu dia disandera dan dikurung, oleh para penduduk Mekah, dia terlihat di kurungan dia nih, dia lagi dikurung, dia terlihat lagi makanin anggur, begitu nikmat, padahal pada saat itu sama sekali tidak ada anggur, tidak ada buah-buahan di Mekah pada saat itu sama sekali. Kok bisa nih dia? Karamah, ya. Wa amma Zaid ibnu Dathinah, adapun satu sahabat lagi yaitu Zaid ibnu Dathinah, fabta'ahu Safwan ibnu Umayyah faqatalahu bi abi. Ditebuslah dia, dibayarinlah sama si Safwan ibnu Umayyah, dan akhirnya dibunuh oleh Safwan ibnu Umayyah untuk membalas kematian ayahnya, ya. Wa ba'athat Quraisy ila Asim liyu'tu bi syai'in min jasadihi ya'rifuna. Nah, kemudian kaum Quraisy request kepada Asim yang membunuh kepada Asim untuk meminta sebagian jasadnya Zaid ini yang telah dibunuh. Minta sebagian jasadnya, potong dikit, bawa sini ke Quraisy untuk kita perlihatkan ini jasadnya si Zaid. Gitu. Ya kan, Quraisy minta nih. Wa kana Asim qatala aziman. Ini Asim yang meninggal duluan di perang Raji', yang meninggal duluan di bentrokan Raji'. Asim yang merupakan pemimpin para pasukan kaum pemimpin utusan kaum muslimin. Asim yang masih kakeknya Asim ibnu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Quraisy pada saat itu request sama Bani Lihyan, potongin sedikit dong jenazahnya Asim. Potongin sedikit jenazahnya Asim, badannya Asim potongin sedikit supaya dibawa ke Mekah. Kenapa? Karena Asim pada saat perang Badar itu berhasil membunuh pembesar Quraisy. Asim. Jadi orang-orang Quraisy pada saat itu dendam luar biasa kepada Asim ini, gitu. Tapi Asim akhirnya terbunuh ketika pertahanan pertama tadi menghadapi Bani Lihyan. Ingat ya, sebelum akhirnya bersisa 3 orang tertangkap dan dijual ke Mekah.
Faba'atsallahu alaihi mithla dhullah. Akhirnya ketika Bani Lihyan berusaha untuk mendekati jenazah Asim yang udah mati duluan ini, oke? Allah pun mengutus mithla dhullah minad dubur, yakni az-zanabir. Allah pun subhanahu wa ta'ala mengutus rombongan zanabir. Zanabir yakni killer bees. Killer bees. Tawon pembunuh. Rombongan tawon pembunuh begitu banyak, luar biasa, sampai kayak awan. Dan mereka pun akhirnya hamathu min rusulihim. Mereka pun menjaga jenazahnya Asim dari utusan para kaum musyrikin. Falam yaqdiru minhu ala syai'in. Sehingga tidak ada seorang pun yang berhasil mendekati jenazahnya Asim. Wa kana Asim a'tallahu ahdan alla yamassahu musyrik wa la yamassu musyrikan. Kenapa demikian? Ternyata Asim telah berjanji kepada Allah dan meminta kepada Allah, ya Allah, jangan sampai aku menyentuh musyrik dan jangan sampai ada seorang musyrik pun yang menyentuhku. Ya? Wa kana Umar, dan kemudian Umar, yakni Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, ya, lamma balaghahu khabaruh, ketika sampai kabar matinya Asim ini radhiyallahu anhu, Umar berkata, yahfazullahu al-'abdal mu'min ba'da wafatih kama yahfazuhu fi hayatih. Allah menjaga seorang hamba yang beriman setelah dia mati sebagaimana Allah menjaganya ketika dia hidup. Ketika dia hidup. Ya. Insyaallah pertemuan yang akan datang ma'sah bi'ir ma'unah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.